Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Nah, baik. Sebelum berdoa, coba anak-anak Ibu pastikan di ruangan Zoom kalian sudah bersih, nyaman, dan tidak berisik agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baik, silakan Ketua kelas pimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Silakan anak-anak Ibu nanti menjawab jika namanya terpanggil. Indah Pramudita. Hadir, Bu. Ulfa Miftahur Rahmi. Hadir, Bu. Agus Ervan. Hadir, Bu. Olivina. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu hadir semua. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan anak-anak Ibu nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik. Hal ini bertujuan agar anak-anak Ibu bisa meningkatkan rasa nasionalismenya. Nah, selanjutnya kita akan membaca literasi atau membaca buku. Coba anak Ibu perlihatkan buku yang sudah anak-anak Ibu sediakan pada pagi hari ini. Nah, siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, dipersilakan kepada Agus Ervan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil literasi saya, yang dimana literasi saya yaitu tentang jenis bunyi pada proses persepsi ujaran, yang dimana pengertian dari persepsi yaitu suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ketika seseorang berbicara atau berbunyi indera pendengaran, kita mampu membedakan ciri bunyi dan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian hasil literasi saya. Kembali kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ervan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, anak-anak Ibu ingat tidak materi pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Saya, Bu, Ya, Ulfa. tentang bilangan bulat, Bu. Nah, apakah ada dari anak-anak Ibu yang masih tahu apa itu bilangan bulat? Tahu, Bu. Apa itu, Ervan? Bilangan bulat yaitu bilangan bulat yang dimulai dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif, Bu. Nah, baik, bagus sekali. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai skala melalui denah. Tujuannya agar anak ibu dapat menentukan cara mencari skala melalui denah dan menggunakan konsep mencari skala melalui denah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu ada video pembelajaran terkait materi kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak Ibu lihat dan amati terlebih dahulu.
Sedangkan ini yang diberi kotak merah, yang di bawahnya adalah tulisan skala. Bacanya seperti ini ya, 1:100. Skala itu sendiri artinya adalah perbandingan ukuran, besarnya, gambar, dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi perbandingan yang ada dalam sebuah denah atau peta, kemudian dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi. Nah, selain pada denah, skala juga biasanya digunakan untuk menggambar peta. Lanjut, kita cari tahu informasi yang lain. Nah, informasi yang lain masih tentang skala. Yang pertama, skala pada denah tersebut adalah 1:100. Ada dalam kurung dibaca 1:100, bukan 1/100. Kemudian artinya adalah, perhatikan angka 1 itu adalah 1 cm. 1 cm pada apa? Pada denah atau pada peta tersebut. Kemudian 100 itu adalah jarak sesungguhnya. Jadi, kalau kita artikan, setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 100 cm jarak sebenarnya. Perhatikan, lebar kamar tidur, kalau kamu lihat di situ ada 4 cm. 4 cm itu yang pada denah. Berarti kalau skalanya 1:100, yang sebenarnya untuk lebar tempat tidur sama artinya 4 kali 100, yaitu adalah 400 cm. Seperti itu. Membaca denah. Perhatikan denah berikut. Dalam pembuatan denah, harus juga dilengkapi yang pertama skala, kemudian yang kedua adalah arah mata angin. Nah, kita akan latihan membaca denah yang ada pada soal berikut. Yang pertama adalah sebelah barat rumah Sinta ada, berarti kita cari dulu rumah Sinta. Jika kalian mengamati arah mata angin sebelah baratnya, berarti kalau kalian angkat tangan, kalian tempel dalam denah tersebut adalah tangan kirimu. Nah, sebelah baratnya rumah Sinta berarti depannya persis, ya di situ itu adalah ada KUA. Maka sebelah barat rumah Sinta ada KUA. Lanjut. Nomor 2. Sebelah utara KUD, kita cari dulu KUD. Utara lihat berarti atasnya KUD. Nah, itu ada rumah Andi. Sekarang, rumah Anita berada di jalan, cari rumah Anita. Nah, anak-anak Ibu sudah mengamati video pembelajaran tadi, bukan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah permasalahan yang bisa dikerjakan setelah anak-anak Ibu memahami materi skala ini. Udah coba yang ada share? Nah, tunggu sebentar ya, Nana. Ibu akan men-share screen permasalahan yang akan anak-anak Ibu kerjakan. Nah, siapa yang bisa membaca soal berikut ini? Olivina, coba baca soal yang sudah Ibu tampilkan berikut. Budi mempunyai kolam renang berbentuk persegi panjang. Panjangnya berukuran 14 meter dan lebarnya 8 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Bantulah Budi untuk menentukan skala pada buku gambar. Nah, benar. Soalnya dapat anak-anak Ibu lihat soal berikut ini. Nah, sebelum itu, anak-anak Ibu harus tahu bagaimana cara untuk mencari skala ini. Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu tahu tidak apa itu skala?
Baiklah, akan Ibu jelaskan. Skala adalah menyatakan perbandingan jarak antara dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Nah, bagaimana cara menentukan skala? Apakah ada yang tahu? Nah, cara menentukan skala yaitu dimisalkan jarak pada denah atau peta tertulis 1/100. Berarti jarak 1 cm pada peta atau denah mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Nah, rumus skala yaitu jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya. Nah, Ibu contohkan pada soal berikut ini. Jika jarak rumah Bayu dan sekolah pada sebuah denah adalah 6 cm, jika jarak sebenarnya rumah Bayu dan sekolah adalah 300 meter, berapa skala denah tersebut? Nah, diketahui bahwa jarak pada denah adalah 6 cm dan jarak sebenarnya adalah 300 meter. Lalu 300 meter dikonversikan menjadi satuan cm menjadi 30.000 cm. Nah, yang ditanya yaitu skala denah. Sehingga dapat diingat bahwa rumus mencari skala adalah jarak pada gambar atau denah dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada denah adalah 6 cm dan jarak sebenarnya adalah 300 meter. Dikonversikan menjadi cm yaitu 30.000 cm. Berarti sama dengan 1/5000. Nah, 1/5000 sehingga didapatkan bahwa skala denah tersebut adalah 1/5000. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, maka Tidak, Bu. jika tidak, anak-anak Ibu berarti sudah bisa menjawab permasalahan yang tadi, yaitu mengenai Budi mempunyai kolam renang berbentuk persegi panjang. Panjangnya berukuran 14 meter dan lebarnya 8 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Bantulah Budi untuk menentukan skala pada buku gambar. Tunggu sebentar ya anak-anak Ibu. Nah, baik, akan kita bahas. Diketahui ukuran panjang kolam yaitu 14 cm, dikonversikan menjadi cm yaitu 1400 cm. Nah, lalu ukuran lebar kolam yaitu 8 meter, dikonversikan menjadi cm yaitu 800 cm. Nah, ukuran panjang gambar yaitu 7 cm dan ukuran lebar gambar yaitu 4 cm. Nah, yang ditanya yaitu skala yang digunakan. Perlu diingat, skala adalah hasil perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Dengan rumus, skala adalah jarak yang ada pada gambar atau peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kita cari skalanya menggunakan ukuran panjang terlebih dahulu. Skala sama dengan panjang denah dibagi panjang sebenarnya, yaitu 7 cm dibagi 1400 cm. Nah, berarti sama dengan 1/200.
Nah, selanjutnya kita cari skalanya menggunakan ukuran lebar. Skala sama dengan lebar pada gambar dibagi lebar sebenarnya. Sama dengan 4 cm dibagi 800 cm. Sama dengan 1:200. Nah, jadi skala yang digunakan adalah 1:200 untuk menentukan skala pada buku gambar yang akan dibuat oleh Budi. Nah, baik, untuk menambah pemahaman anak-anak Ibu sudah menyediakan media pembelajarannya. Akan tetapi karena kita melalui Zoom, jadi Ibu rasa kurang efektif dalam menjelaskannya. Nah, silakan anak Ibu simak video pembelajaran berikut dengan menggunakan media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, kita tambahkan rumputan, pohon-pohonan, bisa juga kita tambahkan. Di sini ada gambar anak yang akan berangkat sekolah, ada bis sekolah, ada yang naik sepeda, ada mobil, ada juga tuh polisi patroli, anak TK, anak sekolah. Di sini ada juga anak sekolah dan guru yang ada di depan sekolahan, polisi yang sedang menjaga lalu lintas, dan juga yang naik sepeda motor. Dan sudah selesai. Cara membuatnya sangat gampang kan? Di sini ada banyak bangunan-bangunan, antara lain ada rumah, ada puskesmas, sekolahan, ada rumah juga, di belakangnya ada masjid, ada juga pom bensin, kantor polisi, ada juga TK, dan lain-lain. Teman-teman bisa mencobanya di rumah karena bahan yang digunakan. Nah, baik. Selanjutnya proses pembelajaran kita yaitu Ibu akan mengirimkan LKPD di grup WhatsApp yang telah disediakan. Silakan anak Ibu kerjakan secara individu. Jika ada kesulitan silakan bertanya ke Ibu. Ibu akan memberikan waktu 15 menit. Baik, Ibu rasa waktunya sudah habis. Siapa dari anak-anak Ibu yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Yang mempresentasikan hasil LKPD-nya. Dipersilahkan. Siapa yang bisa? Bu Indah, Bu. Baik, Indah, dipersilahkan. Jadi Bu, jawaban LKPD. Yang pertama, luas sebenarnya
60 dikali 40 sama dengan 2.400 meter, sama dengan 240.000 cm. Luas gambarnya 3 kali 2 sama dengan 6 cm. Skalanya sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya, sama dengan 6 cm per 240.000 cm sama dengan 1 banding 40.000 cm. Jadi skalanya 1 banding 40.000 cm. Terus yang kedua jawabannya 30 cm, Bu. Yang ketiga, panjangnya dalam sentimeter yaitu 60 meter, dijadikan sentimeter sama dengan 6.000 cm. 40 meter sama dengan 4.000 cm. Itu untuk lebarnya. Nah, jika perbandingan panjang di denah dan sebenarnya itu 30 cm dibanding 6.000 cm sama dengan 1 banding 2.000 cm. Untuk lebarnya, lebar di denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 20 cm banding 4.000 cm sama dengan 1 banding 200 cm. Jadi skalanya yaitu jarak pada gambar banding jarak sebenarnya, sama dengan nggak tahu, Bu, selebihnya, Bu. Itu tahu cuma, Bu. Nah, baik Indah, terima kasih. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang memiliki jawaban yang berbeda? Nah, sepertinya anak-anak Ibu baik. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan dengan mengerjakan LKPD tadi. Nah, baik. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, Ulfa, dipersilakan. Baik, saya Ulfa Miftahul Fahmi akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai skala. Skala itu adalah perbandingan ukuran atau besarannya kenampakan yang digambar dalam peta dengan kenampakan aslinya. Nah, itu yang dinamakan skala. Sekian, Bu. Baik, Ibu ulangi. Skala adalah perbandingan jarak antara dua tempat pada denah atau pada peta dengan jarak sebenarnya. Misal jarak pada peta atau denah tertulis 1 berbanding 200. Artinya jarak 1 cm pada peta mewakili 200 cm jarak sebenarnya. Nah, rumusnya yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita menjadi bermanfaat. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagikan soal evaluasi melalui grup WhatsApp. Silakan anak Ibu kerjakan secara mandiri. Ibu tunggu paling lambat pukul 2. Silakan dikirim ke grup WhatsApp kita. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, di dalam pembelajaran kita harus saling menghargai dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, baik kepada sejawat yang lebih besar ataupun anak yang lebih kecil. Nah, sekian pesan dari Ibu. Karena waktu kita sudah habis, silakan Ketua Kelas tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa kirimkan jawaban soal evaluasinya tadi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, Bu.